Ya, masih bersama saya Sultan Rifandi dalam program Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Masih bersama dengan Pak Mulyadi, salah satu tokoh agama dari agama Konghucu. Pak Mulyadi tadi menceritakan bagaimana kemudian proses perjuangan agama Konghucu di Indonesia. Luar biasa sekali perjuangannya. Dan tapi saya mau nanya lagi nih tentang kisah perjuangan ini Pak Mul nih. Setelah perkembangan ini pesat ya Pak Mul ya, medsosnya, artinya ada kebebasannya, berpendapatnya, beragama dan lain-lain sebagainya. Bahkan sampai sekarang masih ada nggak tantangan-tantangan yang didapatkan oleh penganut agama Konghucu ini, yang itu berasal dari bibit-bibit intoleransi. Bagaimana kira-kira Pak Mul? Baik, saya pikir hal itu tidak terjadi ya. Cuma kami sangat sayangkan kalau masih ada gejolak-gejolak kecil ya di masyarakat yang mungkin karena mereka kurang paham atau bagaimana ya. Memang sih sempat terjadi ada peristiwa seperti pembakaran rumah ibadah. Banyak ya kan? itu, Pak Mul. Terjadi di daerah Sumatera waktu itu ya, yang saya tahu di Tanjung Balai waktu itu ya. Nah itu barangkali yang perlu kita juga antisipasi. Oleh karena itu pentingnya tokoh-tokoh agama ini selalu kita adakan dialog, kemudian sampai kepada akar rumput. Supaya tidak ada lagi friksi-friksi atau kecurigaan-kecurigaan. Saya pikir ya, kalau kita bergaul secara natural ya, saya hidup di desa kebetulan. Oh, dari mana nih? Desa saya mana? Desanya di Cibarusa ya, Bekasi sana, di kampung. Saya biasa bergaul dengan lingkungan Muslim paling banyak sebetulnya. Kami biasa saja, tidak ada masalah. Ketika kami merayakan Tahun Baru Imlek, kami mengantarkan kue keranjang ya, kue khasnya kan, begitu ya. Tapi ketika kami Lebaran, kami diantar ketupat Lebaran, dodolnya. Ini kan sesuatu yang natural ya, yang menurut saya harus kita rawat. Sehingga kita tidak terkotak-kotak begitu. Artinya tetap terjadi itu pelarangan-pelarangan pembangunan tempat ibadah, masih ada Pak itu ya. Jadi hambatan-hambatan ini kami juga beberapa kali mengalami. Rumah ibadah kami juga agak kesulitan terus terang ya. Ketika kita mau dirikan ya ada sajalah kendala situ. Tapi kami berusaha berdialog ya. Nah dengan cara dialog itulah kita menyelesaikan permasalahan. Oh, jadi solusi dari permasalahan seperti itu sebenarnya dialog ya? Kita dialog saja, jadi kita sampaikan apa tujuan kami, kan apa itu Konghucu, mungkin selama ini mereka juga belum tahu ya agama Konghucu bagaimana. Tapi sekalipun simple gitu ya Pak Mul ya, silahkan dialog, berbincang, berbicara, tapi kan ada saja orang yang menutup mata, menutup pikiran, saya nggak mau dialog, Anda salah, saya yang benar. Itu gimana cuma menyikapinya? Ya pertama kami mendekati tokoh-tokohnya seperti itu ya, itu yang pertama. Setelah itu kan tokoh-tokoh beragama ini kita berharap juga bisa menjelaskan kepada umat atau jemaahnya ya, sehingga tidak akan menimbulkan rasa curiga atau bagaimana. Justru dengan kehadiran kami ingin berkontribusi dengan masyarakat sekitar. Contoh, kami ini kan setiap tahun merayakan Imlek. Tahun Baru Imlek. Betul. 1 minggu sebelum perayaan Imlek, kami ada namanya aksi sosial. Aksi sosial itu berderma, membagikan sembako, apapun yang kita lakukan. Nah itu kita lakukan, bukan saja kepada kalangan internal umat Konghucu, tapi bisa untuk juga lingkungan seperti itu. Jadi tidak menutup mata apakah harus Konghucu, Muslim boleh dapat sembakonya apa enggak. Itu nggak ngeliat itu kegiatan sosial kami. Di bulan 7 juga kami ada aksi sosial juga. Jadi ada hari-hari tertentu kami melakukan aksi sosial seperti itu. Dan kami tidak memandang apa ini latar belakangnya. Yang penting lingkungan kami kan, sekitar rumah ibadah itu atau majelis. Sebenarnya dalam prinsip Islam itu kan khairun nas anfa'um linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain, itu mungkin diterapkan juga. Konghucu juga demikian, kita lebih melihat sisi kemanusiaannya. Justru ajaran Konghucu itu sangat kental dengan kemanusiaan ini. Dan itulah yang dicontohkan juga oleh Pak Gus Dur juga mungkin ya. Betul sekali. Konghucu mengatakan, kalau Anda ingin maju, bantu orang lain maju. Kalau Anda ingin tegak, bantulah orang lain tegak. Itu sangat jelas sekali. Dia tidak menyebutkan bantu orang ini ya, atau suku ini ya. Tidak spesifik kelompok mana. Itu kan universal sekali. Ya kan? Artinya kita harus membantu orang lain. Kalau kita mau maju, bantu orang lain. Dan itu bisa diterapkan dalam bisnis juga Pak. Ya kan?
Saya bisa mencontohkan analoginya, misalnya bisnis MLM contoh. Itu sangat jelas sekali, Pak. Iya, Kalau Anda mau jadi upline yang tinggi posisinya, kan bantu orang lain itu. betul, Sangat betul, jelas. betul. Artinya ya kebaikan-kebaikan, Ya. kemudian aspek kemanusiaan itu Betul. lebih penting. Harus diutamakan menurut saya. Harus diutamakan Iya. dibandingkan dengan mempertentangkan perbedaan-perbedaan keyakinan begitu ya betul. kira-kira. Ya. Kalau akidah kita masing-masing punya, Oke. ya. Tetapi yang paling penting ini bagaimana kita sebagai satu bangsa yang besar, bangsa yang beragam, kita menunjukkan bahwa keberagaman ini bukan menjadi pengkotak-kotakan, justru harus menjadi sumber kekuatan. Menurut saya begitu, Pak. Tapi kan masih marak juga ya terjadi Ya, di Indonesia ya Pak Mule. betul. Apa tuh faktornya kira-kira ya, Pak Mule? Nah, itulah yang harus menjadi tantangan kita ya, para tokoh agama, tokoh-tokoh negara ini bagaimana ya keindonesiaan ini supaya kita kembalikan lagi, ya kan? Supaya kita ini bisa hidup rukun, harmonis, ya. Dan ini dan maju senada sejahtera. dengan kampanye moderasi beragama Betul sekali. dari negara Ya. kita ya, terutama di Ya, Kemenak ya Pak Mule. Kemenak itu sangat sekarang sedang giat-giatnya ya, mengkampanyekan itu. Tapi kalau kita lihat demografi masyarakat di Indonesia ini kan mayoritas anak muda sekarang ya Pak Ya. Mule. Anak muda itu kan cenderung yang tidak terlalu aware terhadap agama Betul. katakanlah gitu. Jadi kalaupun Pak Mul tadi mengatakan ya harus dengan dialog, moderasi beragama gitu ya. Kemudian dekati tokoh-tokohnya, mungkin masih sangat ampuh strateginya untuk masyarakat yang golongan ke atas lah Ya. umurnya gitu loh. Nah, tapi bagaimana nih Pak Mul untuk kalangan kita nih, saya nih misalkan Milenial ya. teman-teman milenial gitu ya. Ini kan mata milenial Indonesia TV kan nonton anak-anak muda gitu ya Pak Mul. Itu kan harus ada pendekatan-pendekatan tertentu nih Pak Mul, strategi-strategi tertentu untuk bagaimana mengajarkan moderasi beragamanya, bagaimana menularkan toleransinya gitu ya Pak Mul. Kemudian bagaimana kemudian kita bisa membumikan ajaran-ajaran yang ada di Konghucu, ada di Islam dan di agama-agama lain juga gitu ya Pak Mul ya. Nah, mungkin itu akan saya tanyakan kepada Pak Mul di next segmen ini. kita akan break terlebih dahulu. Lalu kita akan menanyakan nih bagaimana kemudian ajaran Konghucu menyikapi segala macam perbedaan yang ada di Indonesia. Khususnya tantangannya adalah masyarakat yang cenderung mayoritas anak-anak muda. Milenial. Baik. Jangan kemana-mana, tetap di Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.